Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Segala pujian yang milik Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-Nya. Di antaranya alhamdulillah kembali kita bisa meneruskan belajar bersama kita sampai kita kepada al-ismu munawwar ila ta'yin ini. Isim ditinjau dari apa? Kejelasan. Terbagi menjadi dua, nakirah belum jelas, ma'rifat sudah jelas, ya kan? Nah, lalu kita mempelajari bagaimana kita itu mengetahui ini isim itu nakirah atau ma'rifat. Ya, ini isim ma'rifat atau nakirah. Sudah jelas apa belum? Sama prinsipnya seperti isim mudzakkar dan isim apa? Muannas. Ya. Dua loh, mudzakkar sama muannas. Ini dua loh, nakirah sama apa? Ma'rifat. Oleh karena itu sama. Seperti kita membedakan mana isim nakirah, mana isim mudzakkar, mana isim muannas, yaitu dengan melihat ciri-ciri isim muannas. Kalau enggak ada pada isim muannas berarti isim mudzakkar, ya kan? Sama halnya dengan nakirah dan ma'rifat ini. Jadi ada isim-isim yang dia itu masuk isim ma'rifat, sehingga kalau tidak masuk isim ma'rifat berarti dia apa? Benar. Oleh karena itu yang kita pelajari berikutnya adalah tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifat, ya kan? Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifat ada 7. Jadi di luar 7 itu yang isim apa? Apa saja macam-macam isim ma'rifat? Lanjut ya. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifat. 1. Ada alif lam. Baik. Jadi yang pertama ini kebanyakan apa Pak? Kalau sebuah isim ada alif lamnya berarti Ma'rifat. enak loh. Terus 2. Contohnya dulu. Contoh. Al-talibu. Al-talibu. Al-kitabu. Al-ma'hadu. Al-maktabatu. Al-aqlamu. Al-mudarisu. Jadi ada alif lamnya Pak ya, ada alif lamnya. At-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aqlamu, al-mudarrisu. Jadi kalau sebuah kata sudah ada alif lamnya maka dia ma'rifat. Seperti at-talibu, seorang apa Pak? Siswi, seorang siswa atau seorang santri. Ada alif lamnya, biasanya terjemahannya di tanwin tersebut. Ya, santri tersebut. Yang gitu kan? Buku tersebut, buku itu gitu loh. Ya walaupun tidak ada kata itunya tapi sudah ada alnya itu berarti sudah ma'rifat. Itu loh buku itu gitu. Buku tersebut YBS atau di At-Talibu yang YBS yang apa Pak? Yang bersangkutan. Kalian ini ya YTS yang tersebut dan gitu kalau benda kan gitu. Orang hidup ya gitu. Al-Ma'hadu, pesantren tersebut, Al-Maktabatu, perpustakaan tersebut, Al-Aqlamu, pena-pena tersebut, Al-Mudarrisu, apa Pak? Al-Mudarrisu apa Pak? Guru tersebut. Kan itu ada alif lam. Berarti di dalam Al-Qur'an itu kemarin kita pelajari surat An-Nas. Surat apa? An-Nas. Surat itu apa? Ya. Surat An-Nas kan?
Qul a'udzu birabbin nas, an-nas. Yang paling terakhir Pak, makrifat atau nakirah? Makrifat apa nakirah Pak? Qul a'udzu birabbin nas, an-nas. Makrifat nakirah? Makrifat. Kok tahu? Ada Kok tahu Pak? alif lamnya. Ada alif Lam. Malikin nas, an-nas lagi. Anas lagi. Makrifat dari mana taunya Pak? Alif lam. Alif lam. Ilahin nas, anas lagi. Makrifat nakirah. Makrifat. Min syarril waswasil khannas. Al waswas. Makrifat nakirah. Makrifat nakirah al waswas. Dari mana taunya? Al khannas. Al khannas. Dari mana taunya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, anas lagi. Makrifat dari mana taunya? Alif lam. Minal jinnati wan nas, al jinnati an-nasi. Beda dengan yang atas Pak. Yang atas surat Al-Ikhlas namanya. Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas Pak. Qul huwallahu ahad. Ahadun Pak. Ahadun ada alif lamnya enggak? Ada. Berarti makrifat penakirah. Nakirah. Allahus samad. As-samad. Makrifat nakirah. Makrifat. Ada alif Lam. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan nakirah, ahadun juga Bapak. Nah, karena enggak ada Pak alif. Itu Pak ya. Nomor 1 jelas. Oke. Maka kita lihat yang tadi Pak, yang atas. A isim nakirah, B isim makrifat. Yang A isim nakirah. Kita lihat contoh-contohnya Pak. Qalibun. Terus apa Pak? Yang nakirah. Qalibun, kitabun, mahadun, maktabatun, aklamun, mudarrisun. Semuanya tidak pakai. Ya, paham ini? Gampang Pak. Yang nomor 1 itu paling gampang. Makanya dari mana kita tahu dia itu makrifat? Ada alif. Yang Enggak. Isim domir. Ismi domir. Kata ganti nama. Baik. Yang kedua domir. Domir ganti. Dari mana nanti ada domir. Dia, kamu, saya. Kan kata ganti. Saya menggantikan Abdul Hadim kan gitu. Kamu, misalnya Anda menggantikan Jika kan gitu kan. Selainnya kan namanya Pak Jika. Anda, dia. Itu namanya kata ganti. Baik orang pertama, orang kedua ataupun orang ketiga. Orang pertama saya, kami, kita. Itu kan orang pertama. Orang kedua kamu, kalian, ya. Beliau itu orang ketiga, ya. Orang ketiga dia, mereka, beliau, itu kan orang ketiga. Semua kata ganti alias bahasa Arabnya namanya domir. Nah, isim domir itu makrifat. Apa Pak? Jelas. Lah beliau kok nggak mau kok, beliau kan antara pembicara udah tahu yang dimaksud beliau siapa. Lele dijak ngomong beliau maksudmu siapa? Berarti kan masih apa Pak? Nah, iya Pak. Orang itu kalau ngomong kita cerita, ngomongnya lagi mak pasti ya. Dua orang ini minimalnya tahu wongnya itu siapa, dia itu siapa. Maka itu namanya sudah jelas. Apalagi Anda dari mana? Masa Anda terus Anda bisa itu ya. Anda ya pasti apa Pak? Depan kita kan gitu. Saya, ya kan? Namanya saya ya ini kan gitu. Gak jelas. Nah, maka ketemu domir bentuknya apapun, domir pertama, orang kedua, orang ketiga mesti makrifat. Apa Pak? Semua domir makrifat, tidak ada domir yang naki. Nah ini ada rinciannya Pak. Domir dohir, domir mustatir, domir dohir munfasil, domir dohir muttasil. Yang domir dohir
munfasil, ada yang rofa, ada yang nasab, yang domir, dohir, mutasil, ada yang rofa, nasab, jar. Ini semuanya insya Allah dipelajari lebih lanjut. Karena umat kita nanti belum belajar belum, ya kan? Ya kan? Itu yang penting begini prinsipnya. Kata ganti pasti apa Pak? Ma'rifat. Domir itu pokoknya Pak, bentuknya apapun itu sudah terlihat dua rumahum, sudah terlihat belum? Belum tak Pak? Nah, kan belum dua rumahum, iya rumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anak belum? Belum. Nah, belum tak Pak? Sudah. Belum ya, kalau kita pelajari malah pusing. Ya oleh karena itu pokoknya ketemu domir itu apa tadi Pak? Bentuknya kayak ngopo ya, pokoknya domir apa Pak? Nggak harus nama loh. Di sini kan kata ganti apa Pak? Nama. Itu ya kadang benda juga bisa. Gitu. Ya kan? Kata ganti benda. Ya. Ya, misalnya dia, nah, dia yang dimaksud apa Pak? Benda. Nah, itu juga boleh. Kan ada majas. Majas itu misalnya personifikasi, mengorangkan apa Pak? Nah, mengorangkan benda. Wahai benda. Kan itu benda. Itu berarti ngajak ngomong lah. Itu orang keberapa berarti? Orang keberapa? Dua. Nah, gitu. Maksudnya di sini untuk kebanyakan saja. Kata ganti nama. Nah, itu ya, kadang-kadang benda juga. Gitu. Ya. Misalnya, saya melihat buku itu, kan bahasa Inggris ada, bahasa Inggris jelas. Kalau orang namanya apa? He, she. Kalau benda, kata ganti apa benda? It. Nah, gitu loh. Paham nggak Pak? He, she, lalu apa? It. Nah, saya di Indonesia itu kan, maka di sini kata ganti nama kan, tidak harus orang gitu loh. Maka di bahasa yang lain, termasuk bahasa Arab gitu loh Pak. Ada he, ada she, juga ada apa Pak? It. Itu maksudnya. Paham maksud saya Pak sekarang ya? Nah, gitu. Jadi di sini hanya untuk pendekatan saja kata ganti nama, tapi nanti lu kok orang kok itu domir gitu ya, kan apa gitu. Sama dengan bahasa yang lain. Where's the book kan gitu ya? Di mana buku itu? Apa jawabannya Pak? Boleh nggak kita pakai it gitu? Boleh nggak? Nanti jawabnya. Boleh nggak? The book on the table kan gitu ya? Kalau kita it is atau apa gitu boleh nggak? Ya kan misalnya. Tapi boleh nggak kita ganti benda dengan it gitu? Boleh nggak? Dalam bahasa Inggris? Boleh nggak? Enggak maksudnya benda itu diganti it boleh nggak? Boleh, memang begitu kan? Nah, sama kan? Muhammad kita ganti Muhammad mana ya? Dia kemana? Boleh kan? Nah, sama. Jadi maksud saya tidak harus apa-apa kan kata ganti nama. Nama kan kayak umum. Nah, itu maksudnya umum. Benda pun juga apa? Gitu Pak ya. Itu jangan salah sangka. Jadi ditambahin saja. Ya enggak usah, maksudnya Kesamaan. terangkan saja. Maksudnya sebagai pengetahuan. Nanti di Al-Quran ada benda-benda itu kayak diorangkan gitu loh Pak. Ya kan? Diorangkan itu misalnya pakainya Aladina atau benda lain. Baik. Kita baca ringkas saja. Isim dhamir lanjut Pak. Isim domir terbagi menjadi dua, yaitu domir Dhahirun pertama dan domir mus. Hadirun. Domir ada dua, dohir sama bapak mus. Tatir. Domir, dohir. Itu maksudnya apa? Dohir itu nama. Atau dalam bahasa lain barizun juga bisa ya. Dohirun atau barizun. Nampak itu bisa kita lihat. Contoh di situ langsung kita masuk kolom. Tidak usah kita apalkan itu yang kotak-kotak ada iki ada tiga, wah pusing kita. Contohnya huwa, huma, hum, kelihatan nggak itu? Kelihatan.
Iyahu, iyahuma, iyahum. Hu, huma, hum. Kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak? Lah kelihatan, oleh karena itu karena kelihatan dinamakan dohir nampak. Nanti yang kedua Pak, ada domir itu yang mustatir, tidak nampak. Halaman 16 buka. Sudah tasrifan sudah Pak? Tasrif sudah ya? Belum. Ta'alah dulu. Prakteknya sudah belum? Kata bayat tunggu. Sudah ya? Di sini ada kebetulan Pak. Fa'ala samping kirinya darosa. Darosa ya ada susu. Samping kirinya ya ulu, samping kirinya yang suruh. Kelihatan belum Pak? Halaman 16 itu loh Pak. Yang B. Domir mustatir yang tidak nampak atau tersimpan. Di situ ada huanya enggak Pak? Fa'ala ada huanya enggak? Darosa ada huanya enggak? Enggak ada. Ada kata hua gitu enggak ada kan? Tapi itu menyimpan hua. Menyimpan apa Pak? Hua. Oleh karena itu sampai ke paling kanan domir mustatir takdiru hua apa itu Pak? Hua. Domir mustatir takdirnya apa Pak? Takdirnya apa itu? Hua. Jadi enggak ada lafaz hua di situ, tapi di situ ada apa Pak? Huanya ada. Di mana itu Pak? Mustatir. Apa mustatir itu Pak? Tersimpan, tidak nampak. Sini Pak. Corone ini, nih ya, ada tisunya enggak umpamanya? Ada tisunya enggak? Umpama, ada tisunya enggak? Ada. Mana tisunya Pak? Tersimpan. Secara kasat mata ini tisu rene. Ternyata di mana Pak? Enggak. Nah itu kayak gitu. Yang langsung kelihatan namanya dohir. Yang enggak kelihatan namanya apa Pak? Pusing nggak boleh pusing Pak. Pokoknya begini. Pokoknya kata ganti alif domir itu apa Pak? Ma'rifat wes. Arab dohir karepmu, Arab mustatir yo. Sak senengmu kan gitu kan. Yang penting kalau kamu domir, kamu apa berarti? Nah itu yang kita pegang gitu Pak. Kamu kita buat gampang. Jangan dibalik, jangan gampang, jangan gampang apa Pak? Enggak gampang. Susah ya, kalau bisa sulit mengapa harus dipermudah? Kan begitu. Ya, kita kalau bisa yang sulit itu kita apa Pak? Bermudah. Itu kan. Ustaz, sebelumnya kaki itu apa? Hah? Kaki 1 LK. Kata ganti. Oh. Bagus ya. Kaki 3 LK, kata ganti ketiga laki-laki. Kaki 3 PR, kata ganti orang ketiga perempuan. Ada belum baca. Nah itu ada keterangan. Ustaz, ini semua mengikuti mazhab tafsir ya? Maksudnya? Isim domir. Ya, yang kita hafalkan hanya ini aja. Satu tulis. Ini sudah ada itu. Yang kita hafalkannya ketemu itu berarti domir gitu loh. Ya kan? Nah, ini aja yang kita hafalkan. Itu sudah ada. Belum saya tulis. Biar apa? Tidak kota itu soalnya. Gimana? Ini dengan tulisan.
humahun apa? Iya humahunna, ya kan? Ini satu, ini apa Pak? Dua orang, ini berapa Pak? Lebih dari dua. Ini satu, ini dua, ini apa Pak? Lebih dari dua. Ya. Muzakkar, orang ketiga itu berarti apa Pak? Iya. Orang ketiga berarti apa? Dia, Iya. ya kan? Dia seorang laki-laki. Dia, ini artinya dia seorang apa Pak? Laki-laki muzakkar Pak. Ya kan? Ini artinya dia dua orang laki-laki dan seterusnya. Terus apa muzakkar Pak? Wa huma sudah ada, tinggal nambah aja. Tak tulis dulu. Wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana apa Pak? Saya. Ana nahnu saya. Oh, barangkali di tasrif ada nggak ya? Nah, ada dong. Tasrif halaman ini Pak, 152. 152. Ya. Ad-dhamir huwa huma hum. Coba. Isim dhamir, terus sampingnya kan ad-dhamir, coba. Huwa huma hum 152 Pak. Ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lah itu semuanya dhamir. Nek ketemu kui berarti apa Pak? Maki. Gitu ya? Iya. Nah, Biasa. Berarti contohnya yang sebelah kanan Muhammadun, Muhammad tadi yang di bahasa Arab yang mufrad. yang mana? Sebelah itu. Kenapa? Contoh dari yang kita bahas itu mana? Iya, di sini sana. Cuman itu kan bukan dhamir. Oh, Yang kita bahas khusus apa ini? Dhamir. Dia kan isim. Ya kan? Yang kita bahas dhamir, isim gitu Pak. Maksudnya kenapa Muhammad Dhani? Karena huma itu artinya apa Pak? Dia lebih dari dua orang laki-laki. Lah Muhammad Dhani itu jumlahnya berapa? Dua, laki-laki perempuan. Oleh karena itu boleh Muhammad Dhani kita ganti dengan Huma. karena manggil. Boleh kan? Dua orang Muhammad. Saya tadi lihat dua orang Muhammad. Keduanya kan berarti huma. Pergi ke pasar. Saya bertemu dengan dua orang Muhammad. Kedua
kan? Iltaqaitu bi Muhammadaini huma dhahaba ila suq. Misalnya, ya kan? Saya bertemu dengan dua Muhammad Rudin sama Muhammad Usama misalnya. Keduanya, nah, pakainya apa Pak? Huma itu naki. Apa Pak? Pak tahu? Domir. Pokoknya domir itu ya apapun dia Pak. Ma'rifat. Kalau ditanya Pak, dua ini makrifat apa nakirah? Ma'rifat. Huma, Ma'rifat. hum, Ma'rifat. dia, Ma'rifat. huma lagi, Ma'rifat. hum, guna, Ma'rifat. anta, Ma'rifat. anti, Ma'rifat. nahnu. Ma'rifat. Kok bisa Pak? Kok kamu kan makrifat? Ya jelas semua. Ya Pak jelas. Nah, domir. Ganti nama. Neng dhewe domir bentuke mau huma, mau hu, mau santi, antas. Ya kan? Enak kan? Gitu. Paham Pak ya? Pokoknya ketemu domir wujudnya apapun, wujudnya apapun dan dimanapun selama dia masuk golongan domir, berarti apa Pak? Ma'rifat. Nanti Pak ya. Nah ini yang sudah ada. Sekarang yang di sini nggak ada. Ini nggak ada. Yang ini Pak. Halaman 15. Domir nasab munfasil. Iyahu, iyahuma, iyahu. Jadi bentuk domir itu bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Iyahu, apa Pak? Iyahu ini. Iyahuma, iyahum. Tasdid ya, ayatnya tasdid Pak ya. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iya apa? Iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, yang belakang-belakang ini Pak. Yang belakang-belakang. Ini juga termasuk apa Pak? Domir. Jadi wujudnya itu bukan hanya huwa, huma, hum, ya, huma, tapi bisa berwujud kayak gini. Jadi umpama ada kalimat, ya kan? Nah, misalnya surat Anas coba. Atau surat Al-Quran. Surat Al-Ikhlas tadi Pak, coba dilihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama Pak. Qul huwallahu ahad. Ada enggak yang makrifat? Al-Ikhlas. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ada yang enggak? Adakah yang makrifat? Ada. Yaitu apa Pak? Huwa. Kok bisa huwa itu makrifat? Domir, isim, domir. Mana lagi?
Allahu. Kenapa Pak? Alif lam. Betul. Allahu Samad ayat yang kedua. Makrifat semua karena ada alif lam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak yang makrifat? Ada enggak yang makrifat Pak? Ayat terakhir yang keempat. Ya? Ada. Betul Bapak Fikri. Yaitu apa Pak? Ya kan apa Pak? Pada kata kalau di situ apa Pak? Hunya ini. Jadi domir dia makrifat. Kok bisa makrifat domir? Jadi kayak gini. Maka menurut saya kenapa nggak tulis saja? Karena kalau yang kayak gini ini harus bersambung. Bisa apa Pak? Harus bersambung. Tidak bisa dewe gitu loh. Adanya buah kalau bisa sendiri buah. Itu Pak ya. Nah. Tidak apa tidak saja. Surat? Apa tidak? Iya. Kenapa Pak? Iya karena betul. Tak. Nah, betul. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka. Ini Pak. Ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Karena Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maksudnya itu tidak harus iya gitu loh. Mau dia nyambungnya apapun, yang penting hu terus huma, ha, gitu ya. Ini kenapa kok nggak langsung ha gitu Pak? Karena nggak bisa Pak. Yang domir kayak gini namanya domir mutasil. Dia nggak bisa Bapak sendiri gitu loh. Ya nggak bisa Bapak hidup sendiri nggak bisa. Dia menempel, dia benalu, bukan benalu kok negatif gitu ya. Seperti anggrek itu Pak. Anggrek kan menurut dia memang bisa ada. Nggak bisa. Dia harus apa Pak? Bersambung, nempel. Ya kan? Tapi kan tidak inangnya enggak. Anggrek itu kan lemah mati. Betul kan? Dia menempel. Hujan Pak, helm enggak helm. Hujan loh Pak. Helm sepeda. Helm jaket. Untuk buka surat Al-Fatihah Pak. Ya. Carilah domir pada surat Al-Fatihah. Monggo Pak. Monggo Pak. Surat Al-Fatihah carilah domir pada surat Al-Fatihah. Monggo. Itu domir kayak apa? Ya itu. Ya ini saya yang bisa terangkan ada nggak bentuknya kayak gitu? Oh.
Nah, ayat keberapa? Ayat keberapa? 5. Iya kak. Nah, dua iya kakak. Apa pak? Kak. Ya. Kakak. Berapa? 12. Berarti iya kak itu makrifat atau makro? Kenapa? Gak ada alimanya loh kak. Dong. Mana lagi? Mana? Nah, ada di Dina. Nah, pakai apa? Nah, pada apa? Berarti nah pada Dina nanti pakai apa? Kenapa? Mana lagi? Din. Apa? Din pada alai. Apa? Pakai gitu. Jadi dimanapun kita ketemu domir, dia apa? Tujuannya kayak apapun, pokoknya selama itu namanya domir, itu apa? Terus ya, ada pertanyaan monggo. Ya, nah, lebih dari orang pertama, lebih dari satu, dua kata. Tujuh silat. Nah, apa? Tujuh silat. Apa namanya? Ada di sini. Tadi saya katakan, gak harus iya, Pak. Tidak harus iya ini hanya karena tidak bisa berdiri apa? Berdiri. Tidak boleh. Sama izin kan nyambung juga lah. Kenapa pakai iya? Standar ini. Dia tidak bisa berdiri kan? Yang ini loh, kalau yang dua tadi bisa. Karena ada dua tipe, satunya tadi dua manur, yang kedua ini. Nanti tipe tiga kalau sudah hasil hubungi baru. Jadi nggak harus namanya iya kan enggak. Iyanya ini bisa yang lain. Itu yang lain enggak? Terakhir katakan. Coba katakan. Dan guna itu hanya untuk yang apa? Gerakan. Kalau tidak berakal pakainya dia.
berapa pena? Ya. Berapa pena? Ini boleh nggak pakai hum? Kan ini mudzakkar loh. Boleh nggak pakai hum? Ya. Enggak bisa. Pakainya apa? Iya. Iya. Kita. Al-aulad kanan. Al-Quran bil madrasati yadihum bil madrasati Al-auladu fil madrasati, anak-anak. Apa Pak? Waladun jamaknya auladun. Anak-anak tersebut di mana Pak? Anak-anak tersebut di mana? Di sekolahan. Lah aulad bisa kita ganti apa Pak? Hum, mereka, gitu kan? Hum fil madrasati, dan ini benar. Kenapa? Karena aulad, al-aulad beranak. Bawahnya Al-Aqlamu bil aqilati tas dibakar. Aklamu apa Pak? Pena-pena tersebut gimana Pak? Di dalam tak dibakar. Maka tidak boleh kita ngomong hum, tapi apa Pak? Iya, iya, ilmu. Artikannya udah bagaimana? Biasa atau enggak? Itu banyak. Pena-pena tersebut mereka berada di mana Pak? Di dalam tas. Itu enggak boleh pakai apa Pak? Enggak boleh pakai home. Pakainya apa? Iya. Tapi kalau digunakan artikan, ya tetap apa Pak? Mereka. Karena jumlahnya berapa? Karena banyak. Sama, banyak. Dari dua. Ya. Hum sama guna khusus yang kalau yang berakal takutnya apa Pak? Iya. Silakan pertanyaan. Apa ya Mas? Hewan. Hewan. Hewan Pak. Hewan. Sama, berakal atau tidak? Belakang Pak. Hah? Kan punya saya tangga Pak. Mau ke kanan atau ke kiri? Kalau belum disuruh dia nyambung. Tapi sudah bicara tidak bisa. Oh, anda gitu ya. Berakalnya masih seperti kita. Oh, tidak. Itu Pak ya. Sama seperti jamak mudzakkar salim, hewan yang nggak bisa, ya kan? Iya, tidak. Jamak mudzakkar salim tuh. Ada hewan, asadun apa asadun? Yang punya. Boleh nggak asadunya? Boleh nggak? Yang mudzakkar. Ya. Tetap ya. Sama. Ya, berakal itu maksudnya manusia. Deterjen masuk di dalam. Wallahu a'lam.